pada saat dia lahir, dan dia sempat menyebarkan ajaran-ajaran, ya bukan keagamaan tapi ke ajaran-ajaran ya, yang dimana itu benar atau tidaknya bahwa Yesus ini bukan pendiri agama Kristen. Coba silakan dijawab Bang Joseph. Satu, saya suka dengan orang seperti kamu yang membuka sesuatu itu dengan membangun suatu gambaran visualisasi yang memberikan harapan ekspektasi kepada saya dan penonton, kemudian tiba-tiba kamu sendiri yang menjatuhkan ekspektasi saya dan penonton. Saya suka itu, karena saya tidak perlu rapat-rapat untuk menunjukkan itu. Yang kedua, berkenaan mengenai pertanyaan kamu, saya tidak mengerti intinya apa. Yang saya nangkap adalah kamu hanya ingin sekedar bertanya, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Itu saja. Toh, saya langsung jawab. Matius 16:18, Yesus berkata kepada Petrus, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, Tuhan Yesus melanjutkannya dengan mengatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia mendirikan gereja di atas Rasul Petrus, dan Petrus pun diberikan kunci kerajaan sorga. Kalau kau baca dalam bahasa Latin, ya apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan tu es Petrus et super hang Petram aedificabo ecclesiam. Ecclesiam itu gereja loh. Ecclesia meam et portas inferi, et porte inferi itu artinya gerbang neraka. Hanya saja karena kami mau merendahkan diri, kami hanya berkata alam maut, padahal Yesus di situ berkata et porte inferi, bahkan gerbang neraka tidak akan sanggup untuk menjatuhkan gereja yang didirikan itu. Jadi kalau dikatakan apakah Tuhan Yesus mendirikan agama Kristen, sekarang pertanyaannya saya balik. Apakah hanya Kristen saja yang beribadah di gereja, yang mengenal istilah gereja? Jawabannya iya. Karena kata Kristen sendiri pengikut Kristus, dan Kristus telah menyediakan suatu kesatuan yang disebut dengan gereja yang telah ia dirikan di atas Rasul Petrus sebagai kesatuan yang mengikat itu. Oke. Iya. Bang Joseph gini, oke, saya tidak akan menyalahkan apa yang disampaikan Bang Joseph mengenai pernyataan tersebut gitu ya. Cuma memang belum dapat gitu, karena kalau kita melihat historical sejarah itu bahwa saya gini, kami di Islam itu percaya tentang rukun iman, yang artinya kita harus percaya kitab-kitab kayak di Nabi Daud itu kitab Zabur, di Nabi Musa kitab Taurat, di Injil pun kitab Injil itu yaitu Nabi Isa. Kita apa harus mengimani hal tersebut gitu, dan kita pelajari. Nah, kalau dari historical kita lihat bahkan eh, dari cerita pun dari Kristiani saya juga pelajari, itu tidak ada bahwa Yesus itu pendiri agama Kristen seperti itu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu sekali lagi secara historis, ketika kamu menyatakan secara historis, yang kamu bentar, yang kamu pahami historis itu apa? Apa yang Yesus maksud itu dengan historis? ada cerita, Kenapa? cerita kalau dalam bahasa Inggris history itu cerita. Oh, pantes. Kalau memang historis itu sesuai dengan pemahaman kamu, no wonder lah kamu Islam. Karena memang di dalam Islam cerita itu menjadi bagian dalam sejarah. Salah. Historis itu bukan berarti hanya sebatas cerita. Historis itu adalah bukti. Bukti sejarah. Historis itu artinya sejarah, bukan cerita. Kalau cerita Tapi gini, saja folklore itu jadi Bang cerita Joseph, loh. banyak menyepakati bahwa memang dia tidak, mereka sepakati bahwa Yesus itu bukan pendiri agama Kristen gitu. Mereka di sini Iya, siapa? Jangan kamu bawa gini, bro. Dalam ranah diskusi, jangan kamu bawa opini pribadi, apalagi opini yang oke, tidak saya tidak, maksudnya, oke, yang di sini saya sempat berdiskusi juga di sebelah gitu ya, 2 hari yang lalu. siapa? Saya tanya jujur, cepat-cepat. Saya sambil ini nih, lagi repot sama Casan. Kamu sambil cari jawaban yang benar dan tepat supaya Oke, kamu oke. gak. Gini ya, saya juga sempat berdiskusi di sebelah, dan pihak sebelah itu saya tidak menyebut mereka, pihak sebelah itu menyepakati gitu, menyepakati bahwa Yesus itu bukan pendiri agama Kristen, bahwa, dan saya sampaikan juga bahwa ketika Yesus wafat gitu ya, wafat baru muncullah agama Kristen ini. Saya tanya sama kamu, secara sejarah apakah kamu bisa menerima seseorang yang baru muncul di abad ke-20 atau sezaman dengan Tuhan Yesus? Ya kalau jejak rekam itu kan kita harus melihat gitu kan, bahwa
perjalanan yang pernah pada saat zamannya Yesus hidup itu kan salah satu sejarah yang mungkin akan diceritakan pada abad ini kan seperti itu. Nomor Yeping, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tercatat dalam sejarah. Alkitab ini adalah kesaksian dari orang-orang yang hidup dan sezaman dengan Tuhan Yesus, bukan dengan orang sebelah yang kamu katakan yang kamu tidak mau menyebutkan namanya. Itu bukan sejarah, itu namanya bincang-bincang yang hanya terjadi antara kamu dan orang tersebut. Dan kalau kamu bawa dalam ranah diskusi, itu namanya bukan data, itu namanya ngegosip. Dan sebagai laki-laki sejati dan juga sesuai dengan diskusi yang kamu inginkan adalah ilmiah, gosip itu bukanlah suatu data. Ya, saya belum selesai. Saya bantah kamu. Kamu bilang secara historis Yesus tidak mendirikan. Kristen baru ada setelah Yesus itu wafat. Terus menurut 12 murid Yesus termasuk Rasul Petrus yang ia sebut dalam Matius 16 ayat 18 yang kepadanya Tuhan Yesus dirikan gereja, menurut kamu dia orang Kristen atau bukan? Dia orang Kristen yang seperti apa orang yang ditunjuk sebagai orang Kristen? Nah, Kristen yang kamu pahami apa memang? Iya, suatu keagamaan. Salah. Kristen artinya pengikut Kristus. Lantas kenapa di KTP ada yang namanya agama Kristen? Tanggung jawabannya di mana coba? Lantas kenapa kamu nanya sama saya? Kenapa kamu tidak bertanya ketika di dalam kolom KTP yang kamu miliki itu ada agama? Kenapa baru tanya? Gini, kan kita sudah bilang di awal diskusi kita ini tidak ada tendensius. Saya tidak tendensius. Saya menyatakan suatu Kristen itu adalah suatu keagamaan. Artinya kan saya melihat berdasarkan kasat mata mungkin semua warga Indonesia ada 300 juta jiwa, ya. Kalau di KTP bahwa Kristen itu agama. Oke, kalau kita mau buka data lagi, oke. Saya akan ikuti apa yang disampaikan Bang Yosef. Kalau menurut Wikipedia, gitu ya, menurut Wikipedia bahwa Kristenan ya, bahwa itu adalah agama Abrahamik monoteistik, ya, monoteistik. Sepakat? Enggak, jangan ke situ dulu, pelan-pelan ya. Kamu permasalahkan KTP. Saya bingung. Apakah saya terlihat sebagai seorang menteri dalam negeri yang mengurus KTP? Gini, saya mau jawab. Pertanyaan saya jawab iya atau tidak. Pertanyaan saya simpel, nggak usah panjang kali lebar. Apakah di muka kamu, di mata kamu, saya ini seorang menteri dalam negeri? Ya tidak mungkin lah. Oke, satu udah terjawab. Apakah di mata kamu saya ini seorang Kadis Dukcapil, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil? Kalau mengenai itu mungkin abang belum menceritakan lebih lanjut personality abang seperti apa? Nggak mungkin saya ASN nge-live di sini. Nggak, saya bukan ASN, saya masih 20 tahun. Bagaimana saya bisa jadi ASN, jadi kepala dinas lagi? Gimana sih kamu secara historikal juga nggak bakalan bisa. Dengerin saya. Oke, berarti yang kita salahkan ini siapa? Ya, yang kamu salahkan. Kamu paham nggak ketika kamu ngomongin KTP? KTP itu apakah ada di seluruh dunia? KTP yang ada elektronik, yang kemana-mana tetap harus bawa fotokopi, yang ada kolom agama, pekerjaan, golongan darah, ada foto kamu dengan latar belakang merah atau biru dengan tanda tangan. Ataukah itu nanti ditanya di surga, dikumpulin di surga, weh mana yang KTP-nya Islam nih, nih KTP-nya nih surganya. Kenapa ya? Saya itu bingung ya sama kamu ya. Saya sudah bilang, saya sebenarnya kalau dibilang benci enggak, saya itu suka justru dengan orang seperti kamu, dengan ketika menjelaskan tentang dirinya, memberikan ekspektasi yang wow kepada saya dan penonton. Jadi kami sudah punya ekspektasi tinggi. Tapi ketika di tengah-tengah, terbukti sendiri ekspektasi kami terlalu tinggi, jadi kamu ngerubuhin sendiri, jatuh semuanya pada kecewa. Jadi pengerti ya. Saya coba untuk mengembalikan supaya diskusinya terarah, teratur, dan juga dapat mudah dimengerti. Perhatikan, begini. Saya menghormati niat baik kamu. Tapi niat baik juga harus tetap dipertahankan. Perhatikan, yang punya hak untuk memberikan jawaban adalah saya. Dan juga perlu diingat, yang punya hak untuk mengatur jalannya diskusi adalah saya. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana saya mengatur jalannya diskusi. Kenapa? Saya sudah memberikan assurance kepada kamu dan orang-orang lain, dibuktikan dari orang sebelum kamu yang tadi. Walaupun dia fake, tidak open cam seperti kamu, saya tetap melayani dengan baik. Oke? Saya sudah memberikan assurance itu. Saya sudah memberikan jaminan itu. Oke. Sekarang kita coba balik lagi ke dalam topik kita. Perhatikan, yang pertama saya pengen bahas sesuatu. Ketika kamu historis, kalau kamu membawa data, saya hargai kamu, effort kamu untuk membuka data di website, di Google. Oke, nggak masalah. Tapi jangan pernah memakai Wikipedia sebagai salah satu sumber primer
primer lagi ya. Wikipedia dijadikan tersier aja udah tanda tanya. Kan ada istilah ada istilah primer, sekunder, dan tersier. Data primer itu artinya data utama. Data sekunder itu data yang menjadi dukungan atas data primer. Data tersier itu harusnya menjadi data candangan. Dan ini paling jarang dibutuhkan dalam diskusi. Karena biasanya kalau data primer sudah mantap, sekunder dan tersier sudah tidak perlu. Ya. Dan ketika kamu jadikan Wikipedia sebagai sumber primer, sumber yang utama, itu sudah tidak valid. Mohon maaf, bukan saya merendahkan, saya coba untuk memberitahu. Kenapa? Karena Wikipedia, for your information aja, itu boleh dapat diedit oleh siapapun. Silakan coba sendiri. Kalau kamu punya, aduh, mencong-mencong ya. Dan tadi kan ini kan berbicara tentang mengenai data. Jangan biasa. Saya juga tidak. Saya belum selesai. Kalau menurut sudut pandang dan pola pikir Bang Joseph seperti itu, gitu kan? Kan tadi Abang mempersilahkan saya untuk coba berbicara mengenai data. Saya coba buka data gitu. Saking effortnya saya melakukan hal tersebut gitu, ya. Saya bahkan sudah mengikuti apa yang disampaikan Bang Joseph bahwa Kristen itu adalah pengikut. Sampai kenapa tadi saya ada pertanyaan kenapa di KTP itu ada keagamaan tentang Kristen. Kita tutup, kita lewati saja itu. Kalau sekarang dibilang Wikipedia bukan dasar rujukan paling benar data faktual terkait gitu ya, terkait database yang memang sudah menjadi referensi gitu ya mengenai hal tersebut dan bilang telah diubah-ubah. Kita geser lagi. Berarti kalau emang butuh data lebih yang butuh lebih pasif lagi, kita akan cari seperti itu. Ya silakan cari, itu urusan Anda. Dan saya ketika ingin membuktikan bahwa kekristenan bukanlah ajaran yang ditemukan oleh Yesus sendiri. Bukan jadi bagian saya. Saya punya beban pembuktian untuk membuktikan kamu bahwa Yesuslah pendiri itu ketika saya membuktikan dengan data Matius 11 sampai dengan 19. Perhatikan loh perbedaan kita. Saya pakai kitab suci. Kamu pakai data yang dapat diubah oleh orang yang bahkan tidak hidup di zaman Yesus. Wikipedia. Orang bisa menilai mana yang lebih valid loh. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Kristus pun bisa menilai kalau dia punya hati nurani yang jujur, yang bersih. Saya langsung pakai kitab suci. Oh, ini bukti Yesus mendirikan gereja di atas sosok Petrus. Oh, ini bukti Yesus memang berkenan supaya banyak orang yang menjadi pengikut dia. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan apa? Baptislah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Ketahui, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu perkataan Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan semua bangsa untuk menjadi murid, ditambah Yesus memerintahkan mereka untuk dibaptis. Sekarang saya tanya, ajaran mana yang membaptis orang selain kekristenan? Apakah Islam dibaptis? Tidak, kami tidak dibaptis. Ya. Dibaptis plus ditambah dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ajaran Kristen, ajaran Yesus sendiri. Sekarang saya ini gini teman-teman ya. Kita di sini kan di awal sudah bangun diskusi. Gitu. Jadi saya juga di awal sudah bilang kita tidak akan dijawab oleh si Bang Yosef, tidak. Gitu ya. Saya tidak menyalahkan. Saya sudah bilang dari awal. Seharusnya kita sudah menyepakati itu apa yang di awal kita sampaikan. Gitu ya.